Halo teman-teman semua, so today aku mau share sedikit firman Tuhan kepada teman-teman dari buku yang aku baca yang berjudul tentang bahaya rohani yang ditulis oleh Bishop Dag Heward-Mills. Nah, kalau kemarin aku bagian chapter ke-6 dan ke-7 yang topiknya tentang apa itu wanita asing. Nah, kali ini aku akan masuk ke chapter ke-8. Nah, chapter ini Bishop Dag ajarkan tentang 7 wanita asing di dalam Alkitab. Nah, tapi aku bagian aja jadi beberapa poin yang kita mau sama-sama belajar, aware dan mengerti ciri-ciri atau bentuk-bentuk wanita asing yang kita mau sama-sama punya mata yang berjaga-jaga dan berwaspada. Nah, yang pertama adalah seorang yang tidak kita kenal. Nah, seringkali setan itu mengirimkan wanita-wanita asing sebagai seseorang yang tidak kita kenal. Nah, contoh gini, buat seseorang yang sudah kamu kenal begitu lama, buat sahabatmu atau temanmu yang kamu sudah kenal begitu lama, kamu kan pasti tahu betapa buruknya orang itu dan betapa baiknya orang itu. Nah, bahayanya seseorang yang tidak kita kenal seringkali kita hanya tahu baiknya doang, tapi kita nggak tahu seberapa buruknya orang tersebut. Kita harus aware. Ya, jangan sampai kita hanya tahu baiknya doang, akhirnya kita terluluh, kita meleleh, tapi ternyata di balik itu, wah, ini adalah wanita asing yang setan kirim, dimana untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan lewat apa? Lewat percabulan. Nah, seringkali buat para pria gitu ya, kita harus berhati-hati buat setiap misalnya orang yang baru kita kenal, yang baru kita lihat, yang belum kita kenal, kelihatannya cantik tapi ternyata seringkali ini adalah wanita asing yang dimana bisa menjatuhkan setiap hidup setiap saudara lewat percabulan dan berhubungan badan. Nah, seseorang yang tidak kita kenal ini kita harus waspada. Seringkali orang ini pasti memuji setiap kita, talk good about us, tapi jangan sampai itu bisa meluluhkan dan bisa membuat kamu buta dan tidak melihat akan orang ini, padahal orang ini kamu baru kenal atau kamu belum kenal. Nah, salah satu contoh yang dilakukan oleh seseorang yang tidak kenal apa? Play victim, bermain sebagai korban. Caranya lewat apa seringkali? Caranya lewat orang ini baru kamu kenal, kamu baru ketemu, misalnya baru dikenalin, atau mungkin teman baru, tiba-tiba orang ini DM kamu atau WhatsApp kamu. Dimulai dari apa? Contoh salah satunya ya seringkali banyak terjadi lewat curhat lah, lewat masalah keluarganya lah, lewat masalah apanya lah, akhirnya membuat kamu bersimpati, yang kamu nggak enakan bersimpati, akhirnya itu bisa ujung-ujungnya ya teman-teman, ujung-ujungnya itu bisa membawa kamu ke dalam percabulan atau berhubungan badan. Jadi seseorang yang tidak kita kenal yang seringkali bermain play victim harus kamu berjaga-jaga. Saya dan setiap saudara harus berjaga-jaga kepada orang-orang yang tidak kita kenal, karena ini adalah mungkin adalah wanita asing yang setan kirim untuk merusak setiap kita, gitu ya. Karena gini, kalau kamu sudah terperangkap gitu ya, kamu sudah jatuh ke dalam wanita asing ini, kamu akan dijauhkan dari banyak hal. Dimulai dari apa? Pergaulan dalam rumah Tuhan mulai dijauhkan, doamu mulai dijauhkan, kamu mulai meluangkan waktumu lebih banyak kepada wanita ini atau pria ini. Nah, kalau itu udah terjadi, itu adalah salah satu sign ini adalah orang yang kurang tepat dalam hidup kamu. Ini adalah wanita atau pria asing yang setan taruh, ya setan kirim untuk merusak setiap hidup kita. Itu yang pertama, orang yang tidak kita kenal yang seringkali play victim. Nah, yang kedua, orang yang sudah merencanakan untuk menjatuhkan setiap kita. Contohnya siapa dalam Alkitab? Bishop Dag ajarkan contohnya adalah si Nona Tamar, ya teman-teman. Seseorang yang benar-benar merencanakan, yang sudah merencanakan untuk menjatuhkan setiap kita lewat banyak cara, lewat kebohongan. Yang tadi bisa juga lewat cara play victim. Udah berencana nih, benar-benar untuk menjatuhkan hidup kamu. Ya, ujung-ujungnya play victim, akhirnya curhat nih contoh ya. Akhirnya curhat, akhirnya minta ditemenin, akhirnya kamu temenin, akhirnya di tempat itu nggak ada siapa-siapa, akhirnya bisa aja wanita itu menggoda atau pria itu menggoda, akhirnya kamu bisa jatuhlah gitu ya dalam wanita asing itu. Nah, seorang yang sudah merencanakan dan menjatuhkan setiap saudara harus berhati-hati. Gini ya teman-teman, kita harus benar-benar aware dan berjaga-jaga, salah satunya kepada siapa? Orang yang benar-benar mengejar saudara begitu rupa.
benar-benar mengejar gitu secara agresif. Nah, itu harus berhati-hati. Seringkali ada rencana di balik hal tersebut. Atau bisa juga lewat banyak cara lah ya, tapi kita harus berhati-hati. Seperti Tamar di mana dia sudah merencanakan untuk menjatuhkan setiap hidup saudara. Kalau kamu tahu, kamu udah, yang tadi aku udah bagiin, waktumu sudah mulai jauh dari Tuhan, atau kamu sudah mulai dijauhkan dari, mulai nggak datang komsel karena hangout bareng, mulai nggak datang ibadah karena temenin orang ini kemana. Nah, itu sudah mulai direncanakan, yang ujung-ujungnya kamu bisa jatuh ke dalam percabulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang wanita yang bertujuan untuk menjadi jerat bagimu. Contohnya siapa di Alkitab? Contohnya adalah Mikal. Sebentar. Yes, betul. Contohnya adalah Mikal. Nah, teman-teman, kita harus ngerti bahwa seringkali seorang wanita atau pria yang bertujuan untuk menjadi jerat bagi kamu itu adalah wanita asing. Nah, jerat itu apa? Jerat itu seringkali yang membuat kamu gak bisa terlepas dari orang tersebut, yang mengikat diri kamu, yang akhirnya membuat kamu melepaskan segalanya hanya untuk orang tersebut. Itu jerat. Nah, kemarin Pastor Berry ajarin jerat itu apa. Ini bagus banget, Pastor Berry kemarin ajarin. Jerat adalah sebuah plan yang sudah dirancangkan roh jahat, sebuah plan yang sudah dirancangkan atau direncanakan, dan itu sudah disiapkan untuk menjatuhkan setiap hidup kita di masa depan. Jadi jangan sampai jerat ini terjadi dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kita terjerat akan seorang pria atau akan seorang wanita. Di mana-mana, di ujung-ujungnya dimulai dari apa? Kamu memberikan uangmu, jerat. Kamu memberikan uangmu lebih daripada keluargamu atau daripada rumah Tuhan, waktumu. Nanti mulai lagi tuh ke level selanjutnya sampai kamu bisa memberikan tubuhmu kepada orang tersebut. Jangan sampai setiap kita itu terjerat oleh wanita atau pria asing. Karena apa? Kalau udah terjerat itu susah untuk lepasinnya. Salah satu cara untuk lepasinnya adalah kamu dalam tanda kutip kamu membuang orang tersebut, atau benar-benar kamu buang orang tersebut dari hidup kamu gitu. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada seorang wanita atau pria yang memiliki tujuan untuk menjadi jerat dalam hidup kamu gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Delila. Nah, ini contoh wanita asing yang begitu terkenal dalam Alkitab. Yang Delila itu benar-benar menghasut benar-benar Simpson untuk jatuh ke dalam percabulan. Ya, benar-benar Delila menghasut Simpson untuk tahu rahasia kekuatannya lewat apa? Memberikan tubuhnya. Delila ini benar-benar orang yang benar-benar terang-terangan gitu ya, memberikan tubuhnya kepada seseorang, yang terang-terangan benar-benar ngajak orang gitu ya untuk berhubungan badan atau melakukan percabulan. Nah, kita sama-sama aware jangan sampai kelemahan seorang pria itu adalah hawa nafsu gitu ya. Keinginan daging, hawa nafsu akan percabulan itu bisa jadi kelemahan seorang pria. Nah, jangan sampai hawa nafsumu itu jadi mangsa setan untuk merusak hidup kamu gitu ya. Nah, aku catat di sini lapar akan hal yang duniawi ya. Lapar akan hal yang duniawi itu ujung-ujungnya bisa jatuh ke dalam percabulan. Nah, teman-teman, kita harus ngerti, detik kita lapar gitu ya, detik jiwa kita lapar akan sesuatu, bukan perut kita ya, detik jiwa kita lapar akan sesuatu, penting untuk kamu harus isi segera dengan hal-hal yang rohani. Karena kalau kamu gak isi dengan hal-hal yang rohani, detik kamu lapar, apapun yang di depan kamu gitu ya, kamu pasti akan teraup itu dan makan itu. Nah, seringkali selalu ajarin gini, hatimu itu seperti magnet. Hatimu, dirimu, jiwamu itu seperti magnet. Dimana kalau kamu gak isi dengan hal-hal yang rohani, maka hal-hal yang duniawi itu pasti kesedot dalam hati kamu. Artinya apa? Kalau laparmu gak dipuaskan dengan hal-hal yang rohani, ujung-ujungnya bisa hal-hal yang duniawi yang terisi dalam hidup kamu, yang mengisi rasa lapar kamu gitu ya. Jadi kita harus penting untuk isi waktu luang kita dengan apa?
Detik itu kamu punya waktu luang, kamu punya pilihan buka IG, nonton YouTube, atau nonton Netflix, atau apapun hal-hal tersebut, atau kamu bisa saat teduh, bisa baca Alkitab, atau bisa ngobrol dengan pemimpinmu, atau bisa sibuk dengan pelayananmu, kamu spend waktumu dengan baca buku. It's our choice. Tapi jangan sampai rasa laparmu akan hal duniawi ini membuat wanita asing itu begitu gampangnya untuk masuk dan merusak setiap hidup kita, gitu ya. Nah, yang terakhir, seorang wanita asing yang tidak keberatan untuk tidur dengan pria, atau seorang pria yang tidak keberatan untuk tidur dengan seorang wanita. Kita harus sama-sama aware. Apalagi zaman sekarang itu begitu maraknya, di mana seks itu bukan jadi hal yang tabu lagi, gitu. Menjadi hal yang biasa zaman sekarang. Nah, jangan sampai dengan kita mencoba diri kita sendirilah gitu. Jangan sampai dengan adanya hal tersebut justru kita harus lebih berjaga-jaga. Kita harus lebih berjaga-jaga karena chance wanita asing atau pria asing yang merusak di dalam hidup kamu itu makin besar. So kita harus lebih berjaga-jaga. Contohnya apa di Alkitab? Bileam itu mengirim wanita-wanita Midian untuk berhubungan seks, melakukan percabulan kepada orang-orang Israel, yang ujung-ujungnya merusak perkenanan Tuhan dan membuka celah yang begitu besar di mana iblis merusak setiap hidup mereka. Ujung-ujungnya apa sih gitu ya, dari terakhir ya, ujung-ujungnya apa sih dari seorang wanita asing yang memberikan dirinya atau bisa melakukan percabulan atau berhubungan dalam hidup kamu yang bisa merusak hidup kamu gitu ya. Ujung-ujungnya setan mau apa? Ujung-ujungnya setan mau adalah merusak perkenanan kamu dengan Tuhan, merusak hubungan kamu dengan Tuhan, merusak kemurnianmu, merusak benar-benar dirimu dan masa depanmu di dalam tangan Tuhan yang sebenarnya begitu indah. Jadi kita mau aware akan setiap wanita asing, bentuk-bentuk wanita asing yang aku udah belajar untuk sharing kepada teman-teman, dan kita sama-sama belajar untuk apa sih, untuk setiap kita itu tidak jatuh ke dalam wanita asing atau pria asing. Itu aja sharing aku ingin bagi teman-teman mengerti, yang kita mau sama-sama diberkati dan berubah dan bertobat dan berjaga-jaga. So itu aja sharing dari aku. God bless you guys. Bye bye.